Oke, berjumpa kembali dengan saya di tutorial Start Video. Tutorial kali ini adalah membahas tentang bagaimana caranya menambahkan tabel MySQL ke dalam project yang kita buat. Tutorial ini menyambung tutorial pada video sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita buat sebuah tabel terlebih dahulu pada MySQL-nya. Sini saya menggunakan SQL Log, kemudian kita connect, kita cari database latihan. Kita lihat bahwa di database latihan belum ada tabel. Kita buat tabel terlebih dahulu dengan cara mengklik kanan pada tabelnya, kemudian create tabel. Kita akan coba di sini membuat tabel barang dengan field. Yang pertama itu adalah kode, kemudian yang kedua itu nama, kemudian yang ketiga itu adalah merek, yang keempat harga, dan yang terakhir itu jumlah. Kode dia menggunakan data tipe integer. Ini boleh tergantung dari database yang dibuat. Namanya menggunakan varchar, kemudian mereknya menggunakan varchar, harga menggunakan integer, jumlah juga integer. Nah, untuk panjang, yang diisi panjang itu yang berupa karakter atau berupa teks. Itu nama misalkan saya isi 100, kemudian untuk merek saya isi 50. Nah, untuk sebuah database kita harus menentukan primary key. Jadi saya aktifkan kode ini sebagai primary key. Kemudian centang PK atau primary key dengan penggenerate kode secara langsung. Kemudian saya create dan saya beri nama tbl barang. Oke, tabel berhasil dibuat. Jika kita akan membuat tabel lagi, itu klik yes, jika tidak klik no. Oke, sudah terbentuk satu buah tabel barang pada latihan dengan kolom seperti yang sudah kita buat tadi, dan primary key-nya adalah kode. Oke, jika sudah, kita lanjut ke Visual Studio-nya. Kita buka Visual Studio. Kemudian di sini kita buka recent project, yaitu latihan 1, latihan, atau bisa juga dengan open project. Nah, jadi mana yang mau dipakai silahkan. Kalau saya gunakan recent project-nya, di sini akan nampil di Solution Explore, itu akan nampil namanya latihan. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini. Di tampilan ini mungkin akan berbeda dengan Visual Studio yang lain. Jadi silakan cari ada bagian atau field Server Explorer ya. Di sini kita lihat yang sudah kita koneksikan pada video tersebelumnya. Di sini kita lihat tabelnya, yaitu tabel barang. Sudah ada. Berikutnya ini akan kita tempelkan di project yang kita buat, yaitu pada datasheetnya. Kita buka datasheetnya, tampilan datasheetnya, kemudian tabel ini kita tarik ya. Ini adalah data tabel yang berasal dari koneksi yang kita buat, kemudian kita rubah jadikan tbl barang ya. Jadi di sini tbl barang, kemudian di sini tbl barang tabel adapter. Kemudian di dalam tabel barang itu baru ada satu function atau satu metode yang bisa digunakan oleh project kita nanti, yaitu fill dan get data. Nah, sekarang kita akan menambahkan ada 4. Yang pertama yaitu nanti ada simpan, kemudian nanti yang kedua ubah, yang ketiga hapus, dan yang keempat itulah cari. Oke, kita akan tambahkan satu persatu. Nah, caranya
klik pada bagian yang kosong di sini, yaitu klik kanan, kemudian add, pilih query. Misalnya kita pilih use SQL statement, kemudian klik next. Nah, di sini kita akan diminta memilih mana query tipe yang akan dipakai. Nah, jadi kalau kita mau menambah data atau menyimpan datanya nanti, itu pilih set. Kemudian kita klik next. Nah, di sini baru ada kata insert saja. Biar memudahkan, kita gunakan query builder. Ya, klik query buildernya. Yang muncul peringatan seperti ini, jadi silakan klik OK. Nah, baru kita akan menambahkan di query builder itu adalah tabel yang akan kita buat query-nya. Caranya klik kanan di tempat yang kosong di sini, kemudian add table. Ini tabelnya, kemudian klik add. Oke, sudah nambah. Kemudian kalau kita mau input data, itu berarti semua field akan kena ya, kecuali field kode. Kenapa? Karena kode tadi saya generate secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita membuat kode yang tidak digenerate otomatis, jadi kita centang kodenya ya. Jadi kita pilih nama, merek, harga, dan jumlah saja. Nah, sudah muncul di sini. Ini sudah muncul, kemudian ini juga sudah terbentuk. Dari sini kita tinggal isi tanda tanya untuk value-nya, new value-nya. Ya, nanti akan terbentuk kode seperti ini. Lalu kita OK. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita isi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya di sini contohnya simpan. Kemudian kita klik next. Tidak ada error, sukses. Kemudian klik finish. Ya, jadi di sini sudah terbentuk satu buah function lagi yang digunakan untuk menyimpan data, yaitu dengan field nama, merek, harga, dan jumlah. Berikutnya kita tambahkan lagi satu buah query. Kita klik next lagi. Kemudian kita akan buat untuk update. Jadi kita klik next. Nah, sama seperti tadi, hanya muncul update saja. Kita klik query builder. Nah, muncul seperti ini, kita klik OK. Kemudian klik kanan, add tabel, klik tabel barang, kemudian add. Nah, jadi di sini kita isi dulu yang akan dirubah. Biasanya kalau sebuah data yang dirubah itu selain kode. Jadi kita nama yang akan dirubah, merek, harga, dan jumlah. Sedangkan kode juga dicentang, tetapi kode ini sebagai filternya. Nah, jadi di sini yang kode ini nanti kita akan hilangkan tanda centangnya, atau di sini setnya itu dihilangkan. Oke, sudah hilang, berarti di sini akan muncul nama, merek, harga, dan jumlah. Nah, untuk value-nya di sini kita sama isi tanda tanya sampai set. Sedangkan untuk filternya itu kita isi tanda di sini ya. Ya, otomatis terbentuk seperti ini. Jadi update tabel barang, set mana yang akan di set, kemudian filternya atau where berdasarkan kode. Jika sudah, kita klik OK. Muncul seperti ini, kemudian kita klik next. Kita ubah menjadi kata ubah. Kemudian kita next. Oke, sukses, kemudian finish. Nah, di sini akan terbentuk seperti itu. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi. Sekarang untuk hapus, delete. Ya, kemudian next, query builder. Oke, add table barang. Ya, di add tabel barang, kemudian muncul seperti ini. Di sini tidak akan bisa diklik ya mana sebagai filtering. Tetapi caranya untuk membuat coding delete, kita pilih di sini ya, kolom. Kita pilih kolomnya ada kode. Kemudian filternya kita isi tanda tanya. Nah, muncul tampilan seperti ini. Dia akan menghapus tabel barang
jika kodenya apa, gitu ya. Kemudian oke, terbentuk. Kemudian next, hapus, next, itu finish. Oke, sudah terbentuk. Ada 3 function yang kita buat. Berikutnya kita tambahkan lagi satu, yaitu untuk mencari data. Di sini misalkan kita contohkan mencari data berdasarkan nama. Caranya kita klik kanan, kembali add query, use SQL, next, kemudian kita pilih ini, select which return a single value. Ya, ini bisa kita gunakan, ini juga bisa, tergantung dari mana yang kita inginkan. Ya, kita coba salah satu aja ya. Saya misalkan contohkan yang di bawah, kemudian kita klik next. Nah, ini baru kalau seperti ini berarti dia akan terselect semuanya. Jadi kita pilih query builder lagi. Nah, di sini kita isi dia berdasarkan nama filternya. Sini ada kata filter berdasarkan nama. Jadi kita kalau kita nanti namanya kita ketikkan nama hanya kode yang di tengah saja mau, kita pakai like, bukan sama dengan ya like, kita isi tanda tanya. Oke, otomatis terbentuk ini. Setelah itu kita oke. Ya, ini fungsi yang kita buat. Query-nya seperti ini. Selanjutnya kita klik next. Kita beri nama cari. Kemudian next. Dengan error, kemudian finish. Nah, jadi di sini ingat bahwa kalau nanti kita buat function tanda tanyanya mengarah kemana, kalau ini kan ada ya, kalau tidak ada misalnya seperti ini berarti salah nanti, karena kita tidak semuanya ya. Oke, jika sudah, nanti kita akan dilanjutkan ke video yang berikutnya. Oke, jadi tutorial kali ini cukup sekian, tapi ingat ini disimpan ya. Jadi inilah caranya untuk menambahkan tabel yang terkoneksi ke project kita. Nah, di sini kita tambahkan beberapa function yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi secara langsung ke database tanpa kita mengetikkan query di project yang akan kita buat atau di script coding Visual Basic yang akan kita buat. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Salam Star Video.